Semangat pagi, semangat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Muajjal Hamdani dengan NIM 1804138, kelas 5C PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi penting dalam mengelola kelas. Silahkan disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui nih, mengapa perlu adanya pengelolaan kelas. Jadi, mengelola kelas itu berarti mengkondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bagaimana sih kita bisa menyebut pembelajaran efektif dan efisien itu? Jadi ketika kita sudah dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton, dan juga materi pembelajaran yang sangat dirasakan oleh siswa manfaatnya. Dalam pengelolaan kelas, guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran, sehingga guru itu dituntut untuk mampu mengelola kelas dengan baik. Dalam pelaksanaannya memang tidaklah mudah bagi guru, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk guru berkreasi lebih lanjut lagi dalam mengelola kelas. Mengelola kelas dengan baik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kesulitan dalam mengelola kelas bukan hanya dirasakan oleh guru yang masih muda atau guru yang baru jadi, tetapi juga dirasakan oleh guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, beberapa tahun. Segudang teori pengelolaan kelas yang sudah didapat guru yang lama kadang-kadang tidak mumpuni ketika mempraktekannya di depan kelas. Banyak sekali kendala yang ditemui saat guru berhadapan dengan siswa. Kendala dalam pengelolaan kelas akan berpengaruh pada keefektivitasan dan keefisiensian dalam pembelajaran. Banyak waktu yang terbuang sia-sia karena adanya gangguan dari siswa yang perilakunya yang menyimpang. Nah, guru terpaksa menghabiskan waktu untuk menegur siswanya. Begitu pula jika guru sedang menerangkan pembelajaran di depan kelas, siswa-siswa yang lain mengobrol dengan teman-temannya. Hal ini bisa mengganggu pengelolaan kelas dengan baik. Dalam menghadapi kesulitan itu, semuanya membutuhkan strategi yang sangat penting untuk dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, di sini ada 3 strategi yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Strategi penting dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, mengelola kelas itu adalah seni dan keterampilan. Nah, banyak sekali orang menganggap cara dan gaya bicara itu di depan kelas tidak banyak berpengaruh terhadap pengelolaan kelas. Nah, maka tak salah jika guru dikatakan sebagai seniman pembelajaran. Seni mengelola kelas meliputi cara atau gaya bicara guru dalam mengajar. Nah, termasuk di dalamnya gerak-gerik anggota tubuh seperti tangan, mata, mulut,
dan lain sebagainya yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pembelajaran. Tentunya intonasi dan nada itu juga sangat berpengaruh ya dalam menentukan kejelasan materi yang akan disampaikan kepada siswa, yang nantinya akan disimak oleh siswa dengan efektif dan efisien. Yang kedua, mengelola kelas memerlukan perencanaan. Nah, di sini guru juga bisa disebut sebagai desainer. Desainer suatu proses dalam merancang pembelajaran. Memang pembelajaran itu sudah dirancang sebelumnya. Nah, rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai pedoman atau panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya. Guru sudah merencanakan atau memperkirakan segala kemungkinan yang akan terjadi selama pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemungkinan gangguan dari siswa yang menyimpang sudah diantisipasi oleh guru sehingga waktu tidak habis untuk memarahi atau menegur siswa itu. Yang ketiga, mengelola kelas adalah mengatasi masalah dalam belajar. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu memusatkan segenap perhatiannya kepada proses pembelajaran agar siswa tidak terjadi pembelajaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Nah, tentunya dalam mengelola untuk mengatasi masalah ini diperlukan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Salah satu bentuk perhatian guru adalah persiapan pembelajaran yang matang, baik secara administratif maupun sikap mental seorang guru. Dalam mendukung perencanaan strategi pengelolaan kelas yang baik dan yang efektif dan efisien, nah di sini juga ada dukungan dari suatu dorongan dalam pengelolaan kelas. Nah, suasana kelas yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses pembelajaran di dalam kelas. Para siswa zaman now atau zaman ini, saat ini, perlu adanya stimulus agar gairah belajarnya meningkat pesat. Tidak hanya berdiam pada suatu topik, tetapi tidak adanya seperti games atau permainan yang mengedukatif siswa-siswa untuk lebih semangat pembelajaran. Itu juga untuk menyokong pengelolaan kelas yang efektif dan efisien, sehingga nantinya guru dan siswa akan lebih memahami satu sama lain. Ketika guru mengetahui, siswa A itu seperti ini, siswa B seperti ini, C dan seterusnya, maka pengelolaan kelas di dalam kelas itu akan lebih memudahkan guru dalam menentukannya. Tentunya sebagai calon guru itu harus mengetahui bagaimana pengelolaan kelas yang baik yang harusnya kita jalankan di kelas pada saat kita nanti belajar mengajar siswa kita. Tentunya tidak sedikit yang tidak seperti yang kita rencanakan, yang melenceng dari kita rencanakan, yang mengakibatkan pembelajarannya tidak efektif dan tidak efisien. Strategi penting yang tadi harus dapat dikuasai oleh guru dalam mengelola kelas. Tentu dalam pengelolaan kelas tidak hanya
mengelola kelas saja, ada hal-hal yang lebih jauh dari itu dalam untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam perencanaan tentunya harus adanya kelas yang nyaman. Nah, bagaimana sih kelas yang nyaman itu? Yang bisa membuat siswa-siswa kita bisa belajar dengan efektif. Nah, itu juga salah satu pendukung dari pengelolaan kelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.